Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Di sini Pak Tio akan memberitahukan kita menggunakan buku ini. Semoga kalian sudah dapat bukunya dari sekolahan. Jadi Pak Tio pakai screen recorder ya. Jadi Pak Tio ini file PDF-nya. Pertama kita masuk ke bab tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ya, mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kemarin kalian sudah mempelajari sedikit ya tentang perangkat keras. Nah, sekarang kita coba lagi ya untuk memahaminya lagi agar kalian paham. Di sini teknologi informasi dan komunikasi sampai dengan saat ini mengalami perkembangan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang informasi. Jadi tuh setiap tahun terus berkembang. Nah, kita nggak boleh ketinggalan zaman. Kalian boleh lihat di YouTube video-video tentang teknologi apa aja sih yang baru untuk tahun ini gitu ya. Kalau handphone sudah pasti terus meningkat, semakin lama semakin tipis. Seperti itu, laptop semakin lama semakin tipis, semakin ringan. Nah, alat-alat pun juga mengikuti. Ada yang headset aja, ada yang tanpa kabel, ada yang lebih kecil, ada yang cuma bentuknya seperti kacang ya. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang komputer. Nah, di sini komputer dalam pengoperasian bentuk sistem dan fungsi komputer dapat dibagi menjadi dua: perangkat keras, perangkat lunak, dan firmware pemakai ya. Nah, saya menjadi tiga. Kenapa dibilangnya dua? Karena firmware itu tidak termasuk dalam bagian dari fungsi komputer ya. Karena firmware itu pemakai. Perangkat keras dan hardware itu adalah fungsi dari komputer. Terus selanjutnya seperti ini ya. Nah, kita pelajari atu-atu. Nah, di sini perangkat keras, hardware, kebutuhannya terhadap informasi akan menemui berbagai kendala. Oleh sebab itu, mengakomodasikan kepentingan ini, manusia menciptakan alat pendukung komputer. Nah, kemarin dipelajari ya, CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, CD-ROM, hard disk, scanner itu adalah perangkat keras, bisa dipegang, bisa dilihat, dan bisa dipindahkan. Nah, kita langsung masuk ke perangkat lunak ya, karena kemarin sudah mempelajari semuanya. Perangkat keras adalah perangkat lunak. Perangkat lunak komputer berisi kumpulan instruksi yang dibuat dengan menggunakan bahasa khusus ya. Ya, kalau kalian lihat pernah hacker itu ya, itu seperti itu. Itu adalah perangkat lunak program bahasa. Prosesnya itu terhadap data yang terdapat dalam kumpulan program atau data yang dimasukkan oleh pengguna komputer. Dapat disimpulkan bahwa software merupakan jiwa, yang sedangkan hardware berfungsi sebagai tubuhnya. Jadi software itu sebagai roh kalau di ibaratnya tubuh kita ya. Nah, sedangkan hardwarenya itu adalah tubuh ya. Tubuh bisa dilihat kalau dipegang sakit ya. Seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk ke sistem operasi. Kenapa sini perangkat keras sedikit pembahasannya? Karena memang tidak begitu banyak ya. Kalian bisa pelajari lagi secara mendalam. Nah, sini sistem operasi itu bagian terpenting ya untuk menjalankan komputer. Jadi kalau nggak ada sistem operasinya, nggak bisa komputer jalan. Nah, sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang menjembatani antara pengguna kita dan ke perangkat keras. Ada beberapa jenisnya: Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Saat ini komputer jenis PC banyak menggunakan sistem operasi Windows. Nanti ada tugasnya ya, Pak akan ini buatkan tugasnya. Perangkat lunak aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolahan kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web ya, hingga perangkat media player dan sebagainya. Nah, sini ada contoh perangkat lunak aplikasi. Program bantu atau utility. Biasanya dia seperti antivirus, format disk atau defragmenter itu ibaratnya seperti ini ya. Jadi tuh hard disk itu kan memiliki banyak file-file. Nah, file-file itu ibaratnya itu di hard disk itu ada sebuah lemari. Nah, file-file itu kalau tidak diatur sesuai lemarinya, nah si hard disk itu bakal cepat rusak. Nah, fungsi dari utility atau program bantu defragmenter ini yaitu untuk mengatur agar si hard disk tidak terlalu susah mencari file tersebut. Ibaratnya seperti ini.
Misalnya file buku, rak buku nih kan, ada banyak macamnya, pelajaran, buku Al-Quran, agama atau lain-lainnya. Nah itu sama si program bantu utility ini, nah file itu akan dipindah-pindahkan ke dalam rak-rak buku yang sesuai atau yang namanya sejenisnya sama. Misalnya Al-Quran itu masuknya ke rak agama, terus pembelajaran IPS masuknya ke rak pembelajaran pendidikan, seperti itu ya. Itu fungsi dari defragmenter. Boleh kalian cari lagi di YouTube untuk penjelasan lebih mendalam lagi. Yang Patio tahu yaitu defragmenter itu untuk mengatur agar hard disk tidak terlalu bekerja keras. Nah, jadi mencari file itu sudah sesuai rak-rak bukunya. Nah, kalau format disk sudah tahu ya, pasti untuk mengformat menghapus semua file yang ada di hard disk. Terus kalau periksa sistem itu emang ada periksa sistem, jadi ibaratnya kayak tubuh kita, ibaratnya dicek kalau suhu tubuh kita tinggi, nanti ada dokter, kita kan ke dokter langsung ngecek gitu ya, misal penyakitnya apa. Nah ini antivirus udah tahu ya, antivirus itu untuk menangkal virus. Bahasa pemrograman itu aplikasi digunakan untuk mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contohnya bahasa pemrograman bahasa Basic, COBOL, C++ dan sebagainya. Sudah paham ya? Nanti kalian boleh mempelajari lagi tentang ini di YouTube ya. Brandware atau sumber daya manusia atau SDM-nya atau penggunanya mengoperasikan menjalankan komputer benar-benar memegang peranan yang penting nih, karena personal tersebut harus memahami bahasa mesin komputer sehingga komputer dapat dipergunakan sesuai dengan kehendaknya. Nah, selanjutnya ini biasanya pelaksanaannya suatu komputerisasi seperti, jadi itu brandware ini menyangkut personal yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu komputerisasi seperti programmer, sistem analis, teknisi, dan operator. Kalau programmer sudah pasti membuat coding, sistem analis hanya menganalisa, teknisi hanya memperbaiki hardware ya, teknisi memperbaiki hardwarenya. Kalau programmer itu memperbaiki programnya. Nah, kalau sistem analis apa? Sistem analisnya hanya menganalisa nanti kerusakannya seperti apa, atau mengecek nih nanti ada kesalahan-kesalahan apa gitu. Nah kalau operator adalah pengguna komputernya. Untuk komputer pribadi atau di rumah, tentu saja brandware sumber daya manusia itu sendiri sebagai pemakai, nah dikatakan sebagai brandware. Hal ini diumpamakan dengan mobil yang sehari-hari dipergunakan. Mobil merupakan perangkat kerasnya ya, mobil perangkat keras. Ilmu mengemudi diwujudkan dalam bentuk SIM, adalah perangkat lunaknya. Kalau kita nggak punya SIM nggak boleh menggunakan mobil ya. Adapun pengemudinya adalah brandware, itu diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari. Tabel beberapa kalian. Nah, di sini kalian bisa baca lebih detailnya lagi. Pak tadi sudah menjelaskannya sedikit ya. Nah, jadi kalian baca lagi lebih detailnya. Nah, berikut inilah gambaran bidang kerja dan masing-masing kalian. Operator, sistem analis, teknisi di megang komputer. Kalau programmer itu aplikasinya, desain grafis itu ibaratnya membuat grafik gambar-gambar yang bagus. Desain grafis membuat desain ya. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk dua arah, sudah tahu ya. Bercakap-cakap secara jauh. Nah, ISDN ini Integrated Service Digital Network, jaringan komunikasi khusus yang menggunakan jaringan telepon. Nah ini ibaratnya sama modem kayak sekarang ya, zaman dulu namanya ISDN. Faksimial ini mengirim dokumen secara persis sama melalui jaringan telepon ya. Faksimial jadi pakai nomor telepon, masukin datanya, nanti scan, nanti langsung dikirim. Antena ya, ini memancarkan menerima komunikasi pemancar radio. List line, jaringan telepon tetap permanen. Nah ini seperti antena di TV kalian di rumah ya, kalau masih pakai antena TV seperti ini. Jaringan komunikasi dengan satelit. Nah kalau yang satelit pasti condong seperti mangkuk ya. Nah kalian lihat aja di rumah kalian, kalau Indovision biasanya dia pakai masih satelit yang mencong itu, dia langsung ke satelit. Nah itu kelemahannya banyak, beda dengan yang menggunakan fiber optik. Kalau fiber optik langsung menggunakan jaringan fiber. Lalu wireless, komunikasi dengan kabel. Nah ini wireless ini seperti modem ya, penguat dan gelombang yang berisi data tersebut. Dan TV radio, sudah tahu ya, TV radio itu adalah informasi, sinyal, suara, dan gambar. Nah kalau ini contoh komunikasi seluler atau handphone.
Selanjutnya internet. Nah, kalian juga mendengar kata internet. Pengertian internet itu diartikan sebagai jaringan komputer luas. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Layanannya itu TCP/IP Transmission Control Protocol Internet Protocol. Protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja pada segala jenis komputer tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Nah, di sini ada layanan internet memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat karena menawarkan beberapa daya tarik dan keunggulan. Biaya komunikasi murah, sumber informasi besar, tantangan baru untuk berusaha, terus keterbukaan tanpa sensor dan tidak terbatas jangkauannya. Nah, sini tugas. Coba kalian lakukan pendataan terhadap teman-teman kalian. Buatlah sebuah clipping, kayaknya tidak perlu tugas 1.1-nya ya. Kalau latihannya, sebutkan jenis-jenis alat informasi dan komunikasi yang interaktif dan jelaskan kelebihan-kelebihannya. Berilah contoh alat informasi dan komunikasi yang menunjang kegiatan belajar mengajar yang efektif. Latihannya masih dikerjain ya, nanti tugas sama latihannya Fatio buatkan lagi sendiri. Nah, nanti kalian cukup membacanya dari halaman 1 sampai 10 ya, dibaca ulang-ulang terus, nanti jawabannya ada di situ. Nah, Fatio akhiri untuk pertemuan minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Fatio akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.